Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kita ketemu lagi. Hari ini sesinya ada 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu masih ada suaranya. Oke, saya inikan dulu. Saya silentkan dulu ya. Oke, kita lanjut untuk masuk ke materi slow breathing. Izin record belum di-approve, Mas Bambang. Sebentar, udah kayaknya Mas Bambang. Mas Bambang Pramu itu udah saya allow. Tinggal di sananya diaktifkan saja fasilitasnya ya. Oke, nggak apa ya, yang terlambat nanti menyusul saja. Oke, hari ini kita akan kenalan dengan The Power of Ritme Rima. Ya campur bahasa Indonesia bahasa Inggris nggak apa-apa lah. The Power of Ritme 55. Jadi apa sih yang istimewa dari Ritme 55? Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya pengen kita review dikit ya, barangkali yang baru gabung, yang nggak tahu, belum pernah lihat video saya sebelumnya begitu mengenai napas ritme. Maka kita akan ulangi lagi poin 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kita ulangi mengenai vital sign, heart rate variability, sistem syaraf, kemudian hubungan sistem syaraf dan HRV, dan pernapasan. Kita kenalan dulu dengan itu. Nanti baru kita masuk ke slow breathing-nya lebih gampang. Oke, jadi mengenai vital sign ini gampangnya, kalau kita pernah nengok orang sakit di ruang ICU begitu, itu ada monitor kecil ya, ada monitor yang ada isinya semua parameter yang nilai bunyi tut 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 gitulah kira-kira. Itu bunyi, nah kemudian di situ nanti kelihatan semua parameter tanda-tanda kehidupan yang disepakati oleh medis. Jadi upaya yang dilakukan di ruang ICU atau HCU itu adalah upaya untuk menormalkan dan mengoptimalkan tanda-tanda kehidupan itu tuh. Jadi disepakati ada 6-7 tanda-tanda kehidupan yang dipasang di monitor itu. Salah satu dari tanda-tanda kehidupan itu adalah respiration rate. Ya, salah satu dari tanda kehidupan itu adalah respiration rate. Itu. Sudah sampai sini ya. Ini Pak Sunu udah join belum nih? Pak Sunu kayaknya belum join ya. Oke, respiration rate. Jadi dengan mengubah laju pernapasan, kita bisa mengubah semua variabel-variabel pada vital sign ini. Jadi orang zaman dulu tuh pintar sebenarnya. Nah, kita akan kenal dengan konsep, ini saya review lagi aja, yang disebut dengan heart rate variability. Heart rate variability. Heart rate variability itu tidak sama dengan detak jantung. Kalau detak jantung, asalnya dari situ. Jadi kalau ketika jantung kita berdetak, deg-deg, 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 begitu, ini kan ada area yang mengalami istilahnya polarisasi sama depolarisasi. Jadi ada area yang deg-deg, ada yang mengembang, ada yang mengecil, begitu gampangnya begitu. Nah, ini menghasilkan frekuensi. Nah, frekuensi yang disebut dengan PQRSTU. Itu bahasa medisnya begitu, PQRSTU. Di antara semua frekuensi R ini, jadi kita lihat di sini, R inilah yang paling jelas kelihatan, Jadi R yang paling jelas kelihatan, sehingga R dianggap sebagai penanda untuk menghitung detak jantung tuh, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran seperti ini, jadi ujung dari ini disebut dengan R, atau beberapa referensi disebutnya N, tapi kita seringnya pakai sebagai R. Jadi detak jantung adalah berapa jumlah R-nya. Dalam semenit. Itu detak jantung ya. Jadi kalau contohnya normal heartbeat ya kita hitung aja, misalnya untuk studi kasus ini misalnya. R-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kalau ini R-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini R-nya ada 1, 2, 3, 4. Hanya dihitung R-nya aja, puncaknya aja. Karena R yang paling jelas kelihatan. Oke. Nah kemudian ternyata ilmuwan menemukan ada pesan tersembunyi di balik detak jantung. Nah ini disebut dengan konsep heart rate variability. Apa itu? Jadi kalau R menunjukkan puncak dari gelombangnya ya, heart rate variability adalah jarak antar 2 R.
biasa disebut sebagai RR interval. Jadi kalau kita berdetak, duk 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 duk, R R R R R itu banyak ya. Jarak antara dua R itu disebut dengan heart rate variability, itu jaraknya disebut dengan heart rate variability. Nah, ini adalah message atau hidden message yang kemudian diteliti oleh para ahli. Oke ya, paham sampai sini ya. Jadi heart rate tidak sama dengan heart rate variability. Heart rate itu metronom, deret ukur, tinggal menghitung aja ada berapa banyak R-nya. Heart rate variability tidak bisa begitu. Heart rate variability ada jarak antara dua detak yang hitungannya millisecond. Nah, artinya apa? Artinya nggak semua alat yang bisa mengukur HR bisa mengukur HRV. Tuh. Jadi kalau kita beli misalnya yang di wrist pergelangan tangan atau yang di chest strap atau yang di mana lah begitu, nggak semua alat yang mengukur HR bisa mengukur HRV. Tapi alat yang bisa mengukur HRV pasti bisa mengukur HR. Nah, itu seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Jadi kalau kita mau beli alat yang bisa support HRV, ya berarti kita harus support, alatnya harus support untuk bisa menghitung jarak antar dua detak. Itu maksudnya itu. Oke ya, lanjut ya. Paham sampai sini ya, HR tidak sama dengan heart rate variability. Apa sih analisanya? Jadi ketika jantung berdetak, dia memancarkan frekuensi. Jadi ini bicaranya frekuensi. PQRSTU itu frekuensi. Nah, ketika kemudian frekuensi ini dianalisa dengan algoritma namanya fast Fourier transform, dia menjadi 3 band yang disepakati. 3 band, berdasarkan karakteristik frekuensinya. Jadi yang pertama namanya very low frequency, dan high frequency. Very low frequency itu kurang dari 0,04 Hz, low frequency antara 0,04 sampai 0,15 Hz, high frequency 0,15 sampai 0,4 Hz. Itu, jadi ketika jantung kita berdetak, diambil, dianalisa frekuensinya, lalu dia menjadi 3 band itu. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Kemudian band ini kan harus diukur, ya kan? Frekuensinya diukur. Nah, ada 3 cara untuk mengukur HRV. Cara pertama disebut dengan time domain, cara kedua disebut dengan frekuensi domain, cara ketiga disebut dengan non-linear method. Ini masing-masing punya kelebihan kekurangan. Saya nggak bahas itu. Kita akan fokuskan pada frekuensi domain aja. Jadi berbasis 3 band itu jadi gampang sekali, berbasis 3 band itu. Jadi dengan 3 band itu, apa namanya istilahnya, lebih gampang lah untuk kita pahami begitu istilahnya. Lanjut ya, paham ya? Oke, jadi kita pakai frekuensi domain method. Nah, tadi ketika dengan algoritma fast Fourier transform jantung kita berdetak lalu diambil, lalu kemudian dibedah, lalu keluar 3 band, maka muncullah angka-angka ini. Nah, ini harus dipahami nih. Muncullah angka-angka ini. Lalu range frekuensi ini dinisbatkan kepada siapa atau kepada apa begitu. Range frekuensi ini dinisbatkan kepada apa. Jadi very low dinisbatkan kepada apa, low dinisbatkan kepada apa, high frekuensi dinisbatkan kepada apa. Untuk mengukurnya bisa gunakan berbagai macam alat ukur seperti Kito, Garmin, Suunto, Polar dan sebagainya. Softwarenya juga banyak. Gold standarnya selalu EKG. Jadi HRV ini, tools ini, patokan terbaiknya selalu EKG, tapi ini kita bisa jadikan alat ukur rumahan yang memudahkan. Makanya kemarin saya bilang, kalau kita punya alat ukur HRV yang dari kategori ini ya, Kito, Garmin, Suunto, Polar, Corsair, Wahoo dan sebagainya, kita bisa pakai itu. Kalau enggak, ya Anda silakan cari saja, beli di mana lewat online shop atau apa juga bisa begitu. Tapi perhatikan bahwa nanti antar alat ukur sama softwarenya harus kompatibel ya. Jadi jangan beli alat yang tidak bisa diukur sama software yang proven gitu. Maksudnya proven adalah yang disebut di dalam jurnal. Ya. Jadi kalau ada software yang disebut dalam jurnal atau alat yang disebut dalam jurnal, artinya alat itu bisa dipakai dengan istilahnya derajat errornya itu ya masih bisa ditoleransi dengan EKG dengan gold standard tadi. Termasuk software analisanya yang dipakai juga apa gitu. Karena banyak produk-produk di luar sana yang murah meriah begitu, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk kita
menunjukkan kepada medis bahwa gue pakai alat ini standar medis, kemudian juga disebutkan di jurnal, tapi ini alat abal-abal, ecek-ecek begitu. Jadi harus hati-hati juga ya. Oke, kita lanjut ya. Kita kenalan pada sistem pada tubuh manusia. Jadi ada 11 sistem pada tubuh manusia, ada banyak sekali. Di antara sekian banyak ini ada disebut dengan master system. Master system itu adalah sistem syaraf. Jadi sistem syaraf adalah master system. Jadi pertama kali kebentuk embrio itu tercaraf-saraf dulu sebelum nanti jadi organ dan yang lainnya. Jadi disebut dengan master system. Nah, sistem syaraf dibagi menjadi beberapa bagian. Nggak usah pusing menghafal ini, saya kasih yang warna merah saja. Hafalkan saja ini, sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom. Oke, sistem syaraf otonom. Terdiri dari dua, syaraf simpatik dan parasimpatik. Gampang hafalinnya. Sistem syaraf otonom, syaraf simpatik, dan syaraf parasimpatik. Syaraf simpatik biasanya disebut dengan syaraf stres. Jadi kalau kita stres, apapun jenisnya, lihat lagi video saya yang berjudul The Power of Stress, ada physical, chemical, emotional, social, struktural, digestive stress, dan sebagainya. Itu akan mengaktifkan syaraf simpatik di badan kita. Jadi kalau kita stres, otomatis syaraf simpatik kita jadi aktif dan dominan begitu. Kalau stresnya lama ya, maka syaraf simpatik disebut dengan syaraf stres atau biasa dikenal dengan fight or flight or freeze. Freeze itu ngebeku, diem. Jadi kalau kita saking takutnya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem aja, beku. Tuh, jelas sampai sini ya. Oke, jadi syaraf otonom, ada simpatik, ada parasimpatik. Syaraf simpatik disebut dengan syaraf stres. Lalu syaraf parasimpatik ini bertanggung jawab terhadap proses rest, digest, and regenerate atau recovery. Jadi urusannya recovery adalah syaraf parasimpatik. Urusannya mencerna, urusannya istirahat, urusannya regenerasi sel, ini tugas dari syaraf parasimpatik. Gampangnya begitu. Ini disepakati oleh medis ya. Jadi sekali lagi, syaraf otonom ada dua, simpatik, parasimpatik. Simpatik berhubungan sama stres, kalau stres naik maka simpatik naik. Parasimpatik berhubungan dengan recovery. Kalau pengen recovery kita cepat, maka syaraf parasimpatik harus dinaikkan. Oke, paham sampai sini ya. Jadi sebelum saya lanjut, jadi yang pertama heart rate dari jantung, lalu terbentuk frekuensi. Frekuensi dianalisa jadi 3, very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Lalu kemudian kita kenalan dengan syaraf. Ada syaraf otonom, terdiri dari 2, simpatik dan parasimpatik. Simpatik fungsinya untuk stress handling, parasimpatik untuk recovery handling. Jadi 2 nih ya. Oke. Nah ini contohnya. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita detak jantung melambat, itu berarti dipengaruhi oleh syaraf parasimpatik. Kalau detak jantung cepat, dipengaruhi oleh syaraf simpatik. Dan seterusnya. Jadi semua fungsi-fungsi ini dikendalikan kelistrikannya oleh 2 jenis syaraf ini. Tuh. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin misalnya melebarkan dilate bronchi, paru-paru ya, melebarkan saluran napas ya istilahnya, ya kita aktifkan syaraf simpatik, semudah itu. Kalau kita ingin mempercepat detak jantung, aktifkan syaraf simpatik. Kalau kita melambatkan detak jantung, aktifkan syaraf parasimpatik. Sederhananya seperti itu. Apa sih yang terjadi ketika si syaraf ini aktif? Dia akan rilis hormon. Makanya sistem kerja dari syaraf otonom ini disebut dengan neuroendokrin. Jadi syaraf dan endokrin dan hormon. Jadi kalau syaraf simpatiknya aktif, dia akan rilis hormon namanya adrenalin atau noradrenalin. Kalau syaraf parasimpatiknya aktif, dia akan rilis hormon namanya asetilkolin. Hormon inilah nanti akan membanjiri peredaran darah, lalu dia hinggap pada sebuah organ atau jaringan atau apapun, lalu mengakibatkan perubahan di situ. Tuh. Jadi yang disebut dengan parasimpatik melambatkan detak jantung, nih slow heart rate di sini, itu adalah ketika syaraf parasimpatik aktif, maka syaraf parasimpatik akan rilis hormon namanya asetilkolin. Hormon inilah kemudian jika dia hinggap di jantung, dia akan melambatkan detak jantung. Tuh. Jadi cara kerjanya hormonal, ya. Jadi antara syaraf ini dia ada semacam
uh, motor neuron istilahnya. Motor neuron, ada syaraf dari ujung ke ujung. Jadi supaya nyampe ke sini, dia rilis hormon. Nah, hormon ini nanti akan diterjemahkan sebagai apa oleh organ tersebut. Paham sampai sini ya? Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin mempengaruhi organ, kita bisa lewat jalur ini. Gitu. Kita bisa lewat jalur ini. Lanjut. Sekarang kita akan lihat hubungan antara syaraf otonom dan HRV. Tadi, HRV, heart rate variability, dibagi menjadi 3 band. Very low frequency, low frequency, dan high frequency. Masing-masing band ini kemudian dinisbatkan kepada syaraf otonom. Low frequency dinisbatkan kepada syaraf simpatik, high frequency dinisbatkan kepada syaraf parasimpatik. Artinya apa? Artinya jika ada apapun caranya yang memungkinkan kita bisa menghasilkan frekuensi di antara range ini, itu artinya kita sedang menggetarkan syaraf simpatik. Paham ya? Nah, sama juga dengan ini. Jika kita punya bagaimanapun caranya sebuah kondisi atau keadaan atau teknik atau metode atau apapun lah yang bisa menghasilkan frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz, berarti kita sedang menggetarkan syaraf parasimpatik di tubuh kita. Kan prinsip gelombang kan begitu. Frekuensi dia akan merambat melalui medium, lalu dia akan beresonansi pada frekuensi yang sama. Kan gitu. Sedangkan very low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal, jadi frekuensinya protein, enzim, dan sebagainya. Jadi kalau kita pengen sentuh tubuh kita secara frekuensi menggunakan, kalau kita pengen sentuh tubuh kita yang paling kecil, DNA misalnya, kemudian protein, enzim, glukosa, lipid, lemak, dan sebagainya, kita bisa pakai frekuensi neurohormonal ini. Itu. Jadi yang pertama tadi, heart rate variability adalah frekuensi band, ada 3, very low, low, dan high. Kemudian di badan kita ada sistem syaraf. Lalu kemudian ditemukan hubungan antara keduanya, bahwa frekuensi ini dinisbatkan kepada syaraf yang mana. Nah, sekarang kita jadi paham. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita masuk ke sini lewat pernapasan gitu. Salah satu fungsi dari pernapasan yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa pernapasan bisa dijadikan pembentuk frekuensi manual. Jadi kita bisa create frekuensi secara manual lewat paru-paru kita. Dengan sangat mudah. Nyaris tidak terganggu dengan apapun. Mas, kalau otak juga bisa kan? Ya, otak juga bisa bikin frekuensi. Tapi begitu kita merem, pikiran kita melompat-lompat. Ingat cicilan, ingat tagihan, ingat utang, ya kan? Ingat mobil, ingat motor, ingat kantor, ingat corona, ingat ketakut, segala macam. Mudah sekali untuk bergeser. Tapi kalau paru-paru, dia nggak dilengkapi dengan kemampuan seperti itu. Jika kita bernapas dengan ritme tertentu dan stabil, maka paru-paru kita akan menghasilkan frekuensi secara stabil. Tidak peduli isi kepala kita apa. Selama kita bisa pertahankan stabilitas ritmenya begitu. Tuh. Jadi ini fungsi dari paru-paru yang tidak banyak orang tahu, yaitu sebagai pembentuk frekuensi manual, frekuensi rendah. Tuh, maksimal 0,4 Hz. Oke. Sekarang kita lihat hubungan antara laju pernapasan dengan frekuensi. Normalnya orang bernapas, disebutkan laju pernapasan dalam semenit, itu antara 12 sampai 20 kali normalnya. Jadi kalau sekarang Anda lagi lihat saya, lagi santai di rumah, itu napasnya antara 12 sampai 20. Ya beberapa jurnal bilang antara 10 sampai 24. Ya range-nya kira-kira begitulah. Ini tidak menghitung pakai tahan napas ya, ini hanya tarik dan buang aja. Laju pernapasan itu membentuk ritme. Ada yang disebutkan ritme simetris dan ada yang disebutkan ritme asimetris. Ritme simetris itu apa? Ritme simetris adalah ritme antara tarik napas dan buang napasnya sama detiknya. Sama detiknya. Kalau asimetris, tidak sama detiknya. Itu. Nah, karena komponen orang bernapas itu isinya cuma 3, tarik napas, buang napas, dan tahan napas. Cuma 3.
tarik napas, tahan napas, buang napas. Jadi simetris ini dikatakan apabila tarik napas atau buang napasnya detiknya sama. Atau tarik napas, buang napas, tahan napas, detiknya sama. Segitiga artinya begitu ya. Tarik, tahan, buang, atau tarik, buang, tahan, detiknya sama. Dengan asimetris, apabila tarik napas dan buang napas, detiknya nggak sama. Atau tarik napas, buang napas, tahan napas, detiknya nggak sama. Itu. Kalau pakai segitiga, kalau segi empat ya berarti tarik, tahan, buang, tahan. Jadi kalau mau segi empatnya disebut dengan simetris, berarti tarik napasnya detiknya harus sama dengan buang napasnya, harus sama dengan tahan napasnya. Jadi misalnya contoh, tarik 3, tahan 3, buang 3, tahan 3, segi 4. Simetris, detiknya sama. Tuh, kalau yang simetris, detiknya berbeda, angkanya silakan tentukan. Jadi, misalnya, ada orang bernapas dengan pola seperti ini. Tarik 5, buang 5, tahan 5. Respiration rate dia disebut dengan 4 RR per menit. Dari mana munculnya 4? 4 ini muncul dari 60 dibagi 5 tambah 5 tambah 5. 60 dibagi 15 berarti 4. Kalau ada orang bernapas dengan tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5, berarti ini yang atas segitiga ini segi 4 ya. Maka RR-nya adalah 3. Dari mana 3? Dari 60 dibagi 20. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berarti 3 RR per menit. Kalau orang bernapas dengan ritme 1-1, berarti RR-nya adalah 30. Kalau orang bernapas dengan setengah-setengah, RR-nya adalah 60. Jadi RR bisa dihitung dari berapa lamanya kita melakukan aktivitas napas ini. Tarik, buang, tahan, atau kombinasi diantaranya. Oke, jelas sampai sini ya. Di laju pernapasan menunjukkan berapa jumlah pernapasan 1 menit, normalnya antara 12-20. Kita bisa ubah, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Hari ini kita belajar memperlambat. Oke. Kita lanjut ya. Paham sampai sini. Sekarang kita lihat frekuensi pada laju pernapasan. Ini ada hitungannya sebenarnya. Ini mengenai mekanika ventilasi, ada hitungan rumusnya. Tapi kalau saya jelaskan mungkin Anda pusing sendirilah. Jadi saya kasih shortcut-nya aja biar cepat gitu. Shortcut-nya biar cepat. Shortcut-nya. Kalau ada orang bernapas dengan ritme seperti ini, laju pernapasannya bisa dihitung sekian, frekuensinya bisa dihitung. Tuh. Jadi kalau ada orang bernapas dengan ritme 3-3, maksudnya tarik napas 3 detik, buang napas 3 detik, itu artinya laju pernapasannya 10 kali per menit, frekuensinya 0,17 Hz. 0,17 Hz itu ada di frekuensi apa? Frekuensinya saraf parasimpatik. Ya kan? Jadi sederhananya yang warna hijau ini adalah frekuensinya saraf parasimpatik semua. Dengan berbagai macam kombinasinya. Ini frekuensi saraf parasimpatik dengan berbagai macam kombinasinya. Artinya apa? Kalau kita belajar mekanika ventilasi, itu nanti ada yang disebut dengan rasio IE. Nanti kita perdalam di webinar premium mengenai napas asimetris. Kita perdalam di situ nanti. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung rasio IE dengan mudah sekali, sehingga kita jadi ngerti maksudnya apa. Gitu. Balik ke yang tadi, jadi saya bikin rumus sederhananya, semua yang ada background hijau ini adalah frekuensi parasimpatik, semua yang ada background orange ini adalah frekuensinya saraf simpatik, semua di background abu-abu ini frekuensinya neurohormonal. Atau dengan kata lain, ini adalah high frekuensi karena parasimpatik, yang kuning orange ini adalah low frekuensi berarti simpatik, yang abu-abu very low frekuensi berarti neurohormonal. Jadi kalau kita pengen menyentuh hormon kita, protein, enzim dan sebagainya, napas kita diperlambat. Nah, makanya tadi di intermittent fasting, intermittent hipoksia, saya jelaskan. Ada napas cepat, ada napas lambat. Masing-masing bisa bertujuan untuk menghasilkan kondisi intermittent hipoksia. Napas cepat bisa intermittent hipoksia, napas cepat berarti frekuensinya parasimpatik. Napas lambat bisa juga intermittent hipoksia, berarti frekuensinya neurohormonal begitu. Ini hanya cara aja, cara kita masuk gitu. Cara bisa macam-macam ya. Ya saya pengen ke Bandung misalnya, atau saya pengen ke Jogja, itu kan caranya beragam ya. Saya bisa naik pesawat, saya bisa naik kereta, saya bisa naik kapal laut, saya bisa naik motor, naik mobil.
masing-masing punya konsekuensi begitu. Ini hanya cara untuk kita masuk ke situ. Tuh, jadi saya berikan cara yang logis, bisa diukur. Contohnya, untuk membuktikan ini ya. Ini kemudian saya akan buka Kubios dulu. Saya akan start Kubios. Kita tunggu berapa saat ya. Sambil nunggu Kubios lagi loading. Kubios baru loading. Santai aja. Saya akan pakai screen sini aja ya. Mana nih Kubios nih? Wait, Kubios masih loading. Bentar, kita tunggu dulu. Ya, software-nya agak gede. Jadi Kubios ini dipakai di lebih dari 1000 jurnal internasional, ya, ribuan lah. Data 1000 itu kurang lebih 10 tahun lalu, 5-10 tahun lalu. Sekarang mungkin lebih banyak dari itu. Nah, tujuannya apa kita pakai Kubios? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa frekuensi yang kita bentuk lewat olah napas itu benar adanya begitu. Jadi kalau saya ke dokter itu biasanya mereka kalau tanya, gimana cara saya membuktikan? Oke, sebelum kita bicara pembuktian, saya bilang begini, kita harus pakai alat. Bapak setuju kan pakai alat? Iya, alatnya harus yang direkomendasikan atau yang direferensikan di jurnal. Nggak sekedar alat abal-abal. Oke, dia setuju. Kemudian kita harus pakai algoritma mengukur yang soheh lah, yang disetujui. Dia setuju juga. Kemudian kita harus pakai software yang juga direkomendasikan oleh jurnal. Nah, dia setuju juga. Jadi kalau semuanya udah setuju, jadi enak akhirnya. Nah, ini sudah kebuka Kubiosnya. Saya akan share screen-nya. Nah, ini kelihatan ya Kubiosnya ya. Kemudian saya akan open. Saya sudah rekam beberapa ya. Misalnya saya tunjukkan ritme 22 dulu deh. Ini saya sudah rekam beberapa. Nanti kita belajar pada saat praktek besok. Nanti sore sama besok. Saya akan buka ritme 22. Oke, ritme 22, kita lihat frekuensinya. Nah, frekuensinya ritme 22 itu berapa? Nah, saya akan tunjukkan ya. Ini saya switch dulu ke slide. Slide-nya saya perkecil dulu. Ritme 22 frekuensinya adalah 0,25 Hz. Ya, 0,25 ya. Sekarang kita lihat di sini. Benar apa tidak 0,25? Ini frekuensi 0,2, ini 0,3, peaknya di sini, puncaknya di tengah-tengah kan? Jadi kalau di tengah-tengah artinya ya frekuensinya segitu gitu. Kelihatan ya? Ini kalau saya lingkari 0,2, ini 0,3, ini kan peaknya di sini, ya kan? Di tengah-tengah berarti 0,25, berarti betul bahwa ritme 22 frekuensinya 0,25. Sekarang saya buka lagi, ini saya stop dulu anotasinya. Saya buka lagi untuk frekuensi 33 misalnya. Oke, ritme 33. Saya open. Oke, kemudian saya buka. Ritme 33 itu frekuensinya berapa? 33 frekuensinya 0,17. 0,17. Kita lihat. 0,1, 0,2, peaknya ada di sini. Nah, nggak tengah-tengah persis kan, agak ke kanan sedikit. Nah, jadi ini ya 0,17 kemungkinan, karena dari 0,1 ke 0,2 berarti kan ada ada berapa angka begitu kan? 0,17 di sini. Tuh, ini benar. Jadi terbukti lagi. Jadi begitu saya tunjukkan data ini, orang akan oke. Berarti kalau ritme 22 betul frekuensinya 0,25, ritme 33 0,17. Sekarang kita lihat frekuensi 11, 0,5 Hz. Betul apa tidak? Dan saya buka frekuensi 11 di sini. Oke, frekuensi 11. Nah, ini kan nggak kelihatan, ya kan? Hijaunya nggak kelihatan. Nah, kalau pakai software yang nggak standar, kita jadi susah untuk menentukan
benar atau tidak. Kalau pakai ini, Kobayashi gampang. Kita bisa geser ke sini. Misalnya saya geser, ini kan frekuensinya bisa diatur. Misalnya saya ganti ke 0,7 deh atau 0,6. Nah, baru kelihatan di sini. Baru kelihatan sekarang. Jadi antara 0,4 sampai 0,6 ada 0,5 di tengah. Ini peaknya kan di sini persis nih. Ya kan? Peaknya persis di sini peaknya. Jadi artinya frekuensi 11 0,5 Hz benar terbukti. Jadi kalau kita bernapas dengan ritme 11, tarik 1, buang 1, tarik 1 cepat ya berarti kira-kira begitu seperti orang ngos-ngosan, ritmenya 0,5 Hz benar. Kobayashinya bilang seperti itu. Jadi teorinya dengan alat ukurnya bersesuaian. Sekarang kita akan buka 55. Kita buka. Lihat frekuensinya. Nah, lihat ya, merah ya, 0,1 ya. Tuh, ritme 55 adalah, sini lihat, 0,1 Hz. 0,1 Hz. Tuh, jadi benar tuh. Jadi tadi 11, 22, 33, 55, plek persis sama. Ini nggak ada, Anda mau cari aja di keterangan sumber mana, nggak ada nih. Ini bisa jadiin tesis sendiri nih. Bagaimana bersesuaiannya antara ritme napas yang pas dengan alat ukur yang berstandar internasional gitu. Makanya kenapa saya pede, yakin, ya karena setiap kali saya demonstrasikan di depan dunia medis ini, saya pakai pendekatan seperti ini, orang jadi bisa baca, oke, betul. Alatnya bisa kita pakai yang standar, kita bisa pakai gold standar atau yang disebutkan, direferensikan di jurnal. Softwarenya pun kita pakai yang standar internasional dan pengukuran juga benar. Jadi semua rumusan yang saya buat ini di sini memudahkan. Ini ada hitungannya sebenarnya. Saya dulu waktu ngoprak hitungan ini, ya pusingnya setengah mati. Tapi dulu ketemu jadi gampang. Ini pelajaran mungkin sekitar 24 SKS. Ini intisarinya. Jadi kita bisa ketemu frekuensi-frekuensi ini akhirnya dengan sangat mudah. Nah, artinya apa? Artinya saat kita bernapas dengan ritme-ritme ini, kita sedang mempengaruhi seluruh bagian tubuh kita. Jadi kalau kita summarize, kita ringkas ya. Jadi low frekuensi, pola napasnya ini, high frekuensi, pola napasnya ini. Itu kalau kita singkat. Jadi gampang ya. Tuh, jadi kalau kita bernapas dengan ritme-ritme simetris seperti itu, ya kebentuklah frekuensi-frekuensi seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan fokuskan pada 55 hari ini. Apa yang istimewa dengan 55? Oke, 55 masuk dalam kategori slow breathing. Jadi ritme 55 ini adalah yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak diuji, dites, disebutkan pada jurnal-jurnal. Banyak sekali. Saya akan summary beberapa. Slow breathing definisinya berdasarkan laju pernapasan, menurut jurnal ini yang di bawah ya. Definisi berdasarkan laju pernapasan itu, bentar. Oke. Any rate antara 4 sampai 10 breath per menit. Jadi rate berapa aja antara 4 sampai 10 breath. Frekuensi berarti 0,07 sampai 0,15. Frekuensinya kira-kira segitu. Jadi rate berapa aja? Anda bisa pilih 4, 5, 6, 7, semua. Ini untuk definisi. Nah, kita pakai di sini 55, ini nanti akan kita pelajari dan kita bahas sekarang. Teknis slow breathing. Pertama pakai nostril, hidung maksudnya. Jadi hidung-hidung ya, nostril. Itu bisa double, maksudnya adalah kita tarik napas pakai hidung dua-duanya. Seperti ini, dua hidung. Atau single, kita tutup satu, jadi bernapas pakai satu hidung aja. Tarik, buang, atau yang sebelah sini, tarik, buang, terserah. Nostril bisa double, dua hidung, dua-duanya. Single, satu lubang hidung, boleh kanan, boleh kiri, atau alternate, kanan, kiri, begitu. Jadi tarik dari kiri, buang dari kanan. Tarik dari kiri, buang dari kanan. Nah, kelihatannya lucu ya, tapi ini ada jurnalnya juga, udah diteliti dan ada manfaatnya. Ini salah satu bentuk pranayama yoga ya, yang disebut dengan anuloma. Jadi gantian, tarik dari kanan, buang dari kiri. Atau kebalikannya, tarik dari kiri, buang dari kanan. Ini ada penelitian ilmiah, ada jurnalnya. Kemudian teknik slow breathing, yang tadi nostril, kemudian kita pakai perut abdominal. Jadi setiap kali tarik napas, perut maju. Setiap kali buang napas, perut kempes.
Tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Bagaimana yang perutnya udah maju duluan? Ya paksa maju lagi. Yang perutnya udah maju duluan, paksa maju lagi, makin maju. Hidup perut maju. Oke, jadi abdominal itu sebenarnya menggerakkan diafragma. Jadi ketika kita paksa perutnya maju, diafragma turun. Kita paksa kempeskan perutnya, diafragma naik. Kan diafragma ini kan ini paru-paru, ini diafragma ya. Jadi dia kan bisa mendorong atau mengikat paru-paru. Jadi kalau perut maju, diafragma turun, paru-paru menjadi lebih banyak space. Kalau kempes, diafragma menekan ke atas, paru-paru jadi lebih terkompres. Maksudnya itu. Forceful. Jadi bisa santai, bisa juga dengan power istilah saya. Jadi dengan paksaan. Jadi tarik napasnya paksa. Nah, kira-kira begitulah. Paksa dengan keras bunyi untuk masuk. Buang nafas juga paksa. Bunyi juga. Vocalize. Jadi ada suaranya. Jadi disebutkan di jurnal. Jadi semua teknik yang buang nafas ada suaranya, itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Vocalize, suara bisa macam-macam. Ada yang om. Nah, itu seperti yang saya jelaskan di video mengenai nitric oxide. Itu ada dasarnya. Ada penelitiannya. Ada juga yang bunyinya itu juga ada dasarnya. Tuh, jadi vocalize ada dasarnya juga. Memang ini konsepnya kebanyakan diambil dari konsep India ya, pranayama ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam jurnal, sudah diteliti oleh ilmuwan, akademisi, nggak ada masalah. Sama seperti akupunktur, ya kan? Akupunktur itu sekarang kan sudah dipelajari oleh ustadz, pendeta, tidak sekedar dokter, ya kan? Padahal dulu sejarahnya kan dia berasal dari Cina sana yang mendapatkan konsep itu lewat ilham dengan agama yang mereka yakini. Jadi konsepnya spiritual banget sebenarnya dulu. Tapi ketika kemudian lama-lama masuk ke dalam akademis, dipelajari, dianalisa, dicek pakai dan sebagainya, akhirnya akupunktur itu lepas aspek spiritualnya, jadi aspek saintifik. Tuh. Jadi itu sebenarnya bisa dilepas menjadi aspek saintifik selama dasarnya ada. Maksudnya begitu, sehingga kita open minded aja. Termasuk seperti itu. Selama dasarnya ada. Oke. Jadi teknis bisa macam-macam ya untuk slow breathing ya. Bisa pakai nostril, hidung, abdominal, forceful, termasuk pakai mulut ya. Vocalize yang berbunyi, itu ada dasarnya. Nah, kemudian slow breathing bergantung pada rate dan depth. Apa itu rate? Berarti rate itu laju pernapasan. Berapa ritme yang kita pakai. Berapa pola napas yang kita pakai. Frekuensi yang kita gunakan. Depth itu kedalaman. Jadi kayak misalnya, kalau kita pakai tidal volume biasa, tarik santai dari hidung, buang santai dari hidung. Itu kan berbeda dengan, misalnya detiknya 3 ya. Jadi saya tarik 3 santai, saya buang napas 3 santai. Itu kan berbeda dengan kalau saya pakai depth, kedalaman, berarti saya deep breathing. Jadi saya tarik 3-nya itu, pakai istilah saya, pakai power. Buang. Kalau hidung-hidung, tarik. Buang. Jadi ada kondisi untuk narik lebih banyak udara dalam paru-paru. Itu depth-nya. Ini berbeda hasilnya. Oke, nanti kita akan praktekkan besok atau nanti sore. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya. Hubungan antara slow breathing, ventilasi, dan pertukaran gas. Saya masih pakai bahasa Inggris apa adanya. Jadi mereka yang bisa kontrol 6 breath per menit, artinya 55 ritmenya ya, itu dia akan mengurangi efek dari hipoksia. Tuh, dia akan mengurangi efek dari hipoksia. Jadi kalau ada orang napasnya sesak begitu kira-kira lah, atau enggak enak di paru-paru, ajarkan dia 55. Itu nanti kondisi sesaknya lama-lama akan berkurang. Bahkan bisa drastis disebutkan di situ. Kemudian dia akan memperkecil dead space. Apa itu dead space? Silakan melihat pada video saya di free webinar sebelum ini ada mengenai olah napas dan strategi penurunan dead space. Jadi kalau kita tarik napas, ada 2 area di mana paru-paru kita akan memiliki dead space. Area pertama adalah pada jalur napas, disebut dengan dead space fisiologis. Yang kedua adalah area ketika oksigen sudah masuk ke paru-paru, ke alveoli, tetapi tidak bisa dipakai untuk pertukaran gas. Itu dead space anatomical, istilahnya begitu. Nah,
Dead space ini 150 ml normalnya. Artinya dari udara yang kita hirup, ada sekitar 150 ml itu yang tidak bisa dipakai untuk pertukaran. Udara terjebak lah kira-kira begitu. Di sini. Nah itu harus berkecil. Nah lewat ritme 55 ini, kita bisa memperkecil dead space. Jadi semua slow breathing itu bisa memperkecil dead space di paru-paru. Apa sih dead space manfaatnya? Kalau kita bisa memperkecil maksudnya, orang-orang yang ada problem sama paru-parunya seperti ARDS, acute response distress syndrome, acute respiratory distress syndrome, misalnya kayak TBC, kemudian pneumonia, emfisema, misalnya begitu. Itu pasti dead space-nya tinggi. Dead space-nya tinggi. Nah, jadi ketika kita bisa bernapas lebih lambat, kita sedang melatih paru-paru kita untuk memperkecil dead space, sehingga kita punya lebih banyak sisi protektif terhadap pneumonia, begitu, terhadap ARDS, terhadap emfisema, dan sejenis itu. Kemudian yang ketiga, ritme 55 per menit, ritme 55 ditemukan paling optimal untuk meningkatkan alveolar ventilation, reducing dead space tadi sudah ya, dan meningkatkan arterial oxygen saturation. Tuh. Jadi misalnya SpO2 kita setelah diukur pakai oximeter rendah misalnya, karena satu dan lain hal, di bawah let's say 95%, misalnya 91, 92%, normalnya kan di atas 95. Kita latih 55 aja. Selama durasi tertentu, nanti dia akan membaik tuh saturasi oksigennya. Ini sering saya pakai di pasien-pasien saya yang memang ada problem. Makanya di beberapa teknik saya berikan 55 itu di awal dulu. 55 di awal tujuannya memperkecil dead space, kemudian memperbaiki kualitas oksigen saturasi, baru setelah itu kita ajarkan dia teknik napas yang lain. Jadi 55 ditaruh di depan, baru setelah itu step berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini hubungan antara ventilasi dan pertukaran gas. Kemudian kita lihat hubungan antara slow breathing dan sistem kardiovaskular. Ritme 55 menyebabkan detak jantung, fluktuasi detak jantung ini bisa bersinkronisasi dengan ritme detak jantungnya. Ngerti nggak? Blood pulse itu berarti blood pulse itu berarti pulsa itu berarti ritme ya, katakanlah begitu ya. Jadi memudahkan kita bersinkronisasi dengan jantung. Artinya apa? Jadi kalau kita melakukan ritme 55, itu menyebabkan jantung kita lebih mudah untuk melakukan sinkronisasi terhadap detaknya. Karena otomatis kita harus pahami bahwa detak jantung dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Tapi ritme 55 itu memaksa, sederhananya begitu, memaksa terjadi sinkronisasi pada jantung untuk menjadi lebih alamiah. Nih, maka itu kenapa lagi-lagi saya taruh di awal. Jadi kalau Anda lagi nganggur latih 55 aja. Slow breathing pada ritme 55 dikatakan dapat meningkatkan venous return. Maksudnya apa venous return? Maksudnya ini. Ini kan jantung ya kan? Jantung. Darah itu kan dipompa keluar dari jantung dan balik lagi ke jantung, ya kan? Artinya ada bilik kanan dan bilik kiri, maksudnya begitu. Jadi pada bilik kiri, left ventricle, itu dari paru-paru masuk ke jantung, lalu menghasilkan disebut dengan CO. Di sini singkatan dari cardiac output, bukan karbon monoksida, bukan, tapi cardiac output. Kemudian dia artinya yang dipompa ke seluruh jaringan ya, cardiac output. Jadi jantung, push, pompa darah ke seluruh jaringan, cardiac output. Kan darah muter, ya kan, muter melewati jaringan segala macam, lalu balik lagi, ya kan, balik lagi, masuk ke jantung lagi ke bilik kanan. Ini disebut dengan venous return. Venous itu dari pembuluh vena maksudnya. Jadi yang kembali ke pembuluh vena. Baru kemudian dia masuk lagi ke paru-paru. Ya, apa manfaatnya ketika terjadi peningkatan venous return? Otot kita jadi lebih rileks. Otot kita lebih rileks. Kalau otot lebih rileks, berarti peredaran darah melentur. Sederhananya begitu. Jadi peningkatan venous return menyebabkan otot-otot kita menjadi lebih rileks. Nanti Anda buktikan, latihan 55, nanti rasanya lebih enak, lebih rileks di badan, khususnya di otot, secara fisikal. Manfaat yang ketiga, hubungannya antara ritme 55 dengan kardiovaskular adalah dia meningkatkan blood oxygenation.
oksigenasi pada darah, berarti SpO2. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya. SpO2 yang tadinya low, ketika kita berikan ritme 55 dalam periode tertentu, naiklah dia. Itu. Ini bermanfaat sekali. Sekarang kita lihat hubungan antara slow breathing dengan detak jantung dan tekanan darah. Nah, ada studi untuk menganalisa beberapa ritme frekuensi maksudnya ya, antara yang lambat sama yang cepat. Ditemukan bahwa ritme 55 dia akan lebih cepat untuk menghasilkan sinkronisasi antara tekanan darah dan detak jantung, artinya menormalkan ya dibandingkan yang lain. Jadi mereka yang punya hipertensi, gampangnya begitu ya, atau yang ada kelainan pada tekanan darah, misalnya hipotensi juga, fluktuatif itu artinya hipertensi atau hipotensi, ajarkan dia 55 atau kita latih sendiri 55, lalu kita ukur sebelum dan sesudahnya, buktikan. Ini saya sering sekali saya praktekkan ini sama pasien-pasien saya, dan mereka merasa senang sekali karena ketemu cara yang mudah sekali untuk memperbaiki fluktuatif pada tekanan darahnya. Gitu. Sementara kalau kita pakai obat ya sejenis keluarga statin ya, seperti misalnya simvastatin dan sebagainya, ya itu ada dampaknya, ada problem sama profil lemak khususnya pada LDL ya. Tapi kalau ini enggak, ini alamiah, kita nggak usah minum obat, nggak usah minum statin, keluarga statin, obat keluarga statin ya. Tuh, pakai ritme 55, detak jantung kita membaik, tekanan darah kita membaik. Maka lagi-lagi seletakkan 55 itu di awal, sebelum kita latihan yang lain. Sinkronisasi antara aliran puls ya pada darah dan ritme detak jantung juga membaik dengan ritme ini. Tuh. Sebenarnya logikanya buat saya simpel sih. Ketika kita sedang menciptakan sebuah frekuensi itu kan merambat melalui medium kan begitu. Terjadi osilasi lah, ya kan? Karena medium di badan kita itu ya kalau nggak pembuluh darah, ya kan, plasma, cairan, kemudian ya selnya begitu kan digetarkan, berarti kita ada gelombang atau frekuensi yang kita rambatkan ke situ, pasti mereka bereaksi. Gitu aja, pasti mereka bereaksi. Dan kalau kita bisa benar kasih frekuensinya, maka mereka juga akan beresonansi dengan frekuensi yang kita lagi hasilkan. Jadi frekuensi 55 itu memudahkan meresonansi jantung, kemudian ketika jantung beresonansi dengan baik, lalu dia akan bergetar, dia mengirimkan frekuensi ini akan merambat pada medium, yaitu pembuluh darahnya, yaitu selnya, yaitu cairannya, plasmanya. Lalu sekejap pada saat itu terjadi proses resonansi kan? Teorinya begitu. Tinggal kita cari aja durasi berapa lama resonansi terjadi. Kalau terjadi, maka otomatis sel ini akan berperilaku, melakukan adjustment, penyesuaian, seperti yang kita sedang lakukan. Kita bisa isi apa saja ke dalam frekuensi itu. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Di sederhananya dipahami bahwa ritme 55 memudahkan tubuh kita melakukan adjustment terhadap tekanan darah, aliran darah, detak jantung. Itu. Sekarang kita lihat hubungan antara slow breathing dan heart rate variability. Tadi ya, heart rate variability itu kan jantung berdetak, menghasilkan 3 band, high frequency, low frequency, dan very low frequency. Nah, ketika kita melakukan slow breathing, frekuensi-frekuensi ini terpengaruh. Bukan cuma sekedar bahwa 55 itu frekuensinya 0,1 Hz, dia kan pengaruh yang lain juga. Slow breathing akan meningkatkan amplitudo, power ya, kekuatan dari tekanan darah. Jadi ini cocok sekali kalau kita punya hipotensi, maksudnya begitu. Kemudian pada ritme 55, 6 breath per menit, kita bisa pakai 55 ya, karena simetris. Low frekuensi saraf simpatiknya naik, augment itu membesar begitu, membesar. Jadi artinya lewat 55 ya tadi kita getarkan saraf simpatik di tubuh kita. Sederhananya begitu. Cara mudah sekali. Kemudian dia akan mempengaruhi arterial barorefleks. Jadi gini, di jantung kita itu ada sensor. Ada sensor namanya carotid sinus dan carotid body. Dia mensensor semua perubahan terhadap pH, terhadap oksigen, terhadap karbon dioksida. Sensornya ini harus
bagus sekali supaya tubuh kita segera responsif. Ibaratnya kayak logikanya kayak di rumah kita punya sensor asap misalnya, atau mobil dia punya sensor tekanan. Kalau sensor asap di rumah nggak jalan, maka asap sedikit maupun banyak ya jadi memenuhi ruangan itu berbahaya kan. Tapi kalau sensornya jalan langsung tut 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 bunyi. Nah, tubuh kita dibekali kemampuan untuk mensensor itu lewat pembuluh arteri di jantung, carotid sinus dan carotid body. Jadi ketika sensor ini bagus, maka semua perubahan oksigen, karbon dioksida dan pH segera direspon. Untuk menciptakan sebuah adaptasi. Begitu. Ya sama lah kayak orang olahraga misalnya. Mula-mula kita diam, detak jantung katakanlah 80 misalnya. Lalu kita jalan di tempat, lalu kita lari di tempat, lalu kita lari muter keliling lapangan, berarti terjadi penyesuaian akibat dari aktivitas fisik tadi. Maka semua kondisi yang disebabkan terjadi perubahan ini disensor oleh carotid sinus dan carotid body berdasarkan prinsip CO2, oksigen, dan pH, maka disitulah jantung kita melakukan adjustment. Oh, ini lagi ada kenaikan saraf simpatik. Oh, saraf simpatik rilis epinefrin, rilis adrenalin. Maka terjadi kenaikan detak jantung di situ. Nah, ritme 55 ini memudahkan kita mempengaruhi sensor-sensor itu. Dan memudahkan kita memperkuat sensor-sensor itu menjadi semakin reaktif, semakin peka terhadap perubahan CO2, O2, dan pH. Nah, jadi lagi-lagi, kenapa saya letakkan di awal sebelum kita latihan yang lain ya, karena tujuannya supaya memperkuat dulu nih, beresin dulu nih semua nih. Sensor-sensornya dioptimalkan, dead space-nya dikurangi, HRV-nya dinaikkan, ya kan, oksigen saturation-nya dinaikkan, dan sebagainya, venous return-nya juga diperbaiki, supaya nanti begitu kita masuk ke latihan berikutnya, apapun jenisnya, Anda bisa gabungan dengan MP, bisa gabungan dengan Tai Chi, dengan yoga, dengan Qigong, anything, itu menjadi lebih optimal di badan kita. Jadi lebih optimal. Itu kayak jelas sampai sini ya. Tidak ada pengaruh terhadap HRV, pengaruh terhadap kardiovaskular, pengaruh terhadap tekanan darah, pengaruh terhadap detak jantung, gitu. Banyak sekali. Jadi semua sistem kardiovaskular kita tuh bekerja berdasarkan frekuensi dan mudah dipengaruhi oleh frekuensi. Maksudnya begitu. Oke, sekarang kita ini kenapa saya bahas terakhir, di sini ada rasio IE. Rasio itu gampangnya begini, ketika seorang itu bernapas dengan laju tertentu, misalnya 10 kali per menit, 55 itu kan totalnya 10. Ini saya stop dulu ya, misalnya saya balik ke sini. Oke. 55 ini totalnya 10. Karena kita pakai ritme simetris, berarti 5 detik tarik, 5 detik buang. Kalau kita pakai ritme asimetris itu lain lagi. Ritme simetris kalau kita pakai rasio 1:1 supaya jadi 10, berarti otomatis nilainya 5 dan 5. Kan begitu, supaya jadi 10 kan. Kalau kita pakai rasio 1:2 misalnya, atau 1:3, 1:4, maka 10 ini bisa jadi kombinasi 19, tarik 1, buang 9, 28, tarik 2 detik, buang 8 detik, 37, ya kan? Tarik 3 detik, buang 7 detik, 46, tarik 4 detik, buang 6 detik, dan 55, gitu. Tuh, itu rasio IE. Ini rasio positif, ada rasio inverse. Tapi kita nggak bahas. Gitu. Jadi, 55 ini bisa jadi frekuensi, bisa jadi kombinasi yang lain dengan hertz yang sama. Ya nanti pengaruhnya jelas bisa berbeda di badan kita. Itu nanti kita bahas di ritme asimetris. Tuh, 33 juga sama. 33 totalnya 6. Karena totalnya 6 dia bisa jadi 15, bisa jadi 24, bisa jadi 33. Kan begitu kan? Ini kita nggak ngitung ritme setengah ya. Kalau di alat ventilator itu bisa kita setel pakai ritme setengah. Kalau di kita ya kita cukup pakai detik yang satu aja deh. Walaupun pakai aplikasi jadi bisa gitu pakai setengah. Nah, jadi di sini saya ulangi, ketika dibuat pakai ritme 1:1, dia akan meningkatkan sensitivitas dan amplitude HR. Jadi artinya meningkat power sensitivitasnya. Walaupun frekuensinya masih sama, tapi dia menjadi lebih sensitif, jadi lebih reaktif gitu, maksudnya begitu. Makanya dulu saya pernah sering bilang bahwa tujuannya adalah meningkatkan reaktivitas
responsivitas ya kan, dan adaptivitas syaraf otonom. Kenapa? Karena syaraf-syaraf inilah yang nanti bisa kita jadikan patokan ukuran untuk bisa melihat inflamasi, bisa melihat kita bakal flu atau enggak. Ya tentunya harus ada alatnya. Kalau kita nggak ada alatnya, nggak ada softwarenya, ya nggak bisa juga. Jadi bisa melihat di badan kita ada inflamasi atau enggak, bisa melihat kita lagi stres apa enggak, bisa melihat kondisi syaraf otonom di badan kita sensitif apa enggak, bisa melihat kerja jantung kita bagus apa enggak. Banyak sekali kita bisa lihat lewat konsep HRV ini. Dan konsep ini karena diturunkan dari EKG dan alatnya mudah tersedia di luar sana dengan harga yang beragam ya, dari 1 juta sampai belasan juta begitu, tergantung mereknya. Kita bisa lakukan itu di rumah. Tuh, misalnya untuk melihat inflamasi, kita bisa pakai uji laboratorium, seperti misalnya melihat TNF alfa, tumor necrosis faktor alfa. Kita bisa melihat interleukin, ini protein semua. Tapi protein ini kan harus diukurnya di lab. Berarti kita harus bolak-balik lab, ya kan? Padahal ada cadar lain, sudut pandang lain, bahwa ada hubungan antara imunitas dengan syaraf otonom. Nah, mengukur syaraf otonom bisa pakai konsep HRV, alatnya bisa. Kita perlu pelajari saja pengetahuannya. Bahwa lewat konsep HRV, kita hanya duduk di rumah saja, kita bisa ukur tubuh kita responsif atau enggak, protektif atau enggak. Tuh, kita bakal ada kecenderungan bisa demam apa enggak. Kita bakal dapat demam enggak sore ini atau malam ini apa enggak, bisa diprediksi. Jadi namanya prediksi bisa iya bisa enggak, tapi kalau kita paham ilmu pengetahuannya, kita jadi tenang. Ini bisa dilakukan di rumah dengan alat-alat yang relatif murah harganya begitu. Maka saran saya milikilah alat-alat seperti ini untuk mengetahui sejauh mana kita responsif atau reaktif. Lalu kita bernapas, melalui napas yang menghasilkan frekuensi. Frekuensi ini dipakai untuk menggetarkan medium di tubuh kita, lalu direspon, lalu feedbacknya kita baca lewat pengetahuan. Gitu. Kalau feedbacknya HRV, berarti cara bacanya berbasis time domain method, frekuensi domain method, atau nonlinear method. Tapi kalau kita tidak mau belajar semua, ya pelajari minimal salah satunya, misalnya frekuensi method. Jadi kalau HRV dibaca responnya berdasarkan frekuensi method, berarti kita melihatnya berdasarkan very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Di antara range itulah kita bermain. Tuh. Nah, dari sekian banyak frekuensi yang ada di sini, oke, 55 memiliki keistimewaan tersendiri. 55 memiliki keistimewaan tersendiri. Karena dia yang paling banyak dipelajari oleh jurnal, yang paling banyak dibahas, juga yang paling banyak terbukti mempengaruhi tubuh kita. Makanya saya kasih judul The Power of Rhythm 55. Nah, sekarang bagaimana cara latihannya? Oke. Jadi kalau kita pengen latihan strategi berbasis frekuensi, maka jangan menghitung detik napas. Manual tidak disarankan. Pakai alat bantu aja. Misalnya meditation timer, pace breathing, atau apalah sejenis itu. Yang udah saya bikinkan videonya itu, meditation timer sama pace breathing. Seperti itu. Kemudian saat kita berlatih napas frekuensi 55, perhatikan durasinya. Durasinya itu ada beberapa bagian, kalau menurut jurnalnya. Ada yang very short, maksimal 1 menit. Jadi kalau kita pakai aplikasi Elite HRV, itu 1 menit boleh. Hanya short, snapshot. Snapshot itu potret ya, namanya potret. Itu bisa bagus, bisa jelek. Tapi hanya untuk melihat, misalnya begini, ya namanya juga potret. Misalnya sekarang orang baru bangun tidur, saya potret. Ya mungkin kelihatan jelek begitu. Kecuali saya. Tapi kalau orang habis olahraga, dipotret, ya tentu ada perubahan. Orang habis happy misalnya, habis terima gaji misalnya, dipotret, ya tentu juga responnya lain. Jadi potret atau snapshot ini hanya untuk menunjukkan kondisi saat itu yang kita harus tanya sebelumnya dia ngapain. Ada apa? Kenapa jadi bagus? Kenapa jelek pada potretnya? Jadi potretnya hanya untuk melihat saja. Atau durasi normal. Durasi normal itu kenapa saya bikin 10? Itu normalnya antara 5 menitan. Minimal durasi normal itu di 5 menit. 5-10 menit itu oke lah. Jadi Kubios HRV ini dia baca di kondisi 5 menit untuk bisa menghasilkan, ya saya bacakan lagi ya. Misalnya saya ambil yang 33.
Oke, ini saya bikin di 5 menit sini. Nah, ini 5 menit. Enaknya dia kelihatan semua ininya, parameternya. Simpatik, parasimpatiknya kelihatan, reportnya juga bagus ya. Kita bisa lihat reportnya. Ya udah seperti ini, udah sangat profesional sekali. Report ini juga sering saya pakai untuk pasien-pasien saya begitu, untuk melihat keseimbangan simpatik parasimpatiknya. Ini sudah proven, bahkan versi berbayarnya reportnya sudah setara pembacaan EKG ya. Versi berbayarnya bilang begitu, sudah setara dengan pembacaan EKG. Jadi udah ada detail sekali, prediksinya apa segala macam. Oke, jadi pembacaan yang normal itu 5-10 menit, tapi yang short maksimal 1 menit. Jadi bolehlah kita ambil tengah-tengahnya. Makanya kadang-kadang saya suka bilang bahwa angkanya bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Karena penggunaan angka ini menentukan. Atau durasi panjang di atas 15 menit. Kalau Holter misalnya Anda pengen periksa jantung begitu, kalau dipasangin alat itu sampai 24 jam kan, dibawa kemana aktivitas begitu. Tapi di sini kita enggak, kita latihan cukup pada frekuensi dengan durasi short aja, normal aja. Antara pendek dan normal lah. Silakan dipilih aja. Kalau saya biasanya sesuaikan dengan angkanya saja. Kalau 55 berarti 5 menit, itu aja. Jadi kalau 5 menit silakan diulangi supaya bisa mencapai 10 menit kan. Jadi 5 menit, 5 menit lagi kali 2. Jeda antar durasinya 15 sampai 30 detik. Tekniknya bisa pakai diafragma tadi, nostril ya kan, nostril, diafragma, forceful, atau vokal, chanting tadi. Kan ada 4 tadi ya. Saya ingetin lagi di sini ya, yang 4 ini dia. Nostril, abdominal, forceful, atau vocalize, atau bersuara. Bisa pakai desis, bisa pakai humming, bisa pakai yang lain. Itu. Nah, nanti besok atau nanti sore kita praktek yang ini. Oke, saya balik ke sini, saya stop share dulu. Nah, oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Jelasin sini ya. Kedengeran kan? Kedengeran ya? Ya, silakan Mas Atul. Ya, Mas. Untuk 55. Ya. Kenapa? Ini apakah pola misalkan tarik kemudian buang dengan mendesis ataupun dengan humming itu menyebabkan atau menghasilkan manfaat yang berbeda atau tidak, Mas? Oh iya, memang manfaatnya berbeda nantinya. Itu kita belum bahas ya kayak misalnya kalau kita pakai humming berarti dia ada peningkatan produksi nitric oxide begitu kan, dibandingnya nggak pakai humming. Kalau kita hanya pakai hidung-hidung aja, produksi nitric oxide palingnya wajar lah. Tapi begitu kita pakai humming, nitric oxide meningkat sampai 15-20 kali lipat. Itu. Jadi ini ada pengaruhnya sama yang lain. Ini kita bicara yang nggak pakai itu, kita hanya bicara murni tarik dan buang biasa saja. Yap. Oke, ada lagi? 55 ini menonjol untuk slow, apa karena semua orang bisa melakukannya? Ya sebenarnya bukan karena semua orang bisa melakukannya sih. Ini kan sekali lagi saya bilang ini yang paling banyak diskusikan ya. Ini yang paling banyak dibicarakan pada jurnal. Sehingga memudahkan kita untuk memahami ada apa di balik itu sebenarnya. Ada orang yang nggak bisa 55, ada. Orang-orang yang ada problem sama paru-paru ini belum tentu bisa 55. Begitu. Misalnya kanker paru stadium 4, asma, napasnya pendek-pendek, belum tentu dia bisa. So, kita bilang bisa karena kebetulan kita lagi bagus paru-parunya, ya kan? Antara yang nafas halus dengan yang powerful, manfaat yang bedakan apa? Ini kita belum mendetailkan untuk yang vocalize. Yang vocalize itu salah satunya humming ya. Kalau yang pakai power jelas penggunaan otot lebih banyak ya. Kalau kita pakai power tariknya, buangnya juga misalnya begitu pakai hidung mulut misalnya, ya tentu
fungsi otot di paru-paru akan lebih banyak, kita menjadi lebih mudah lelah, misalnya begitu. Kecenderungannya dibandingin kita tariknya santai. Tarik biasa, buang biasa. Kalau pakai hidung-hidung dengan hidung mulut, bedanya apa? Kalau dari sisi frekuensi nggak ada bedanya. Selama detiknya benar, itu aja. Dari sisi frekuensi ya. Jadi kalau ada orang tarik 5, buang 5, dari sisi frekuensi. Itu nggak ada bedanya. Kalau frekuensi, bukan dari sisi metabolisme ya. Tentunya kalau hidung dengan mulut kan jelas berbeda. Kalau hidung kan dia ada bulu hidung, ya kan? Sehingga menghangatkan aliran udara, lalu ada mukus untuk menangkap bakteri kecil-kecil begitu. Di mulut kan nggak ada. Tapi hidung kan lubangnya kecil. Sehingga tarik napasnya nggak bisa dalam jumlah besar. Kalau mulut kan bisa, nah bisa seperti itu langsung masuk banyak sekali kan. Jadi masuk bes gitu ke paru-paru dengan cepat. Hidung kan nggak bisa. Kita pengen dapetin volume gede, kita harus sekencang-kencangnya kita tarik napas dari hidung, paling lubang hidung menyempit, set begitu. Begitu lubang hidung menyempit ya, aliran udara makin sedikit kan begitu. Lain kalau mulut, maka diproteksi sama silia atau bulu-bulu hidung sama mukus. Jadi kalau mau banyak, tarik napasnya lewat mulut. Tapi kalau hidung nggak bisa lewat mulut, kita bisa atur volumenya. Kalau kita mangap, berarti volumenya bisa gede. Kalau kita monyong gitu, berarti volumenya lebih kecil, ya kan? Jadi napas ritme paling bagus pakai humming. Belum tentu, tergantung case-nya aja. Kita case-nya butuh nggak pakai humming, gitu aja kan? Kalau kita nggak butuh, misalnya kita protektif terhadap virus karena gula darah kita bagus, kita nggak diabetes, kita nggak hipertensi, ya humming nggak butuh-butuh amat begitu, ya kan? Tapi kalau kita mau pakai juga boleh. Efeknya dalam satu hari berapa kali 55 untuk menjaga kesehatan. Nah tadi durasinya kan kalau kita short 1 menit, otomatis nggak mungkin 1 menit mewakili 24 jam keseharian kita kan, nggak mungkin kan. Jadi paling nggak ya 5-10 menit sampai 15 menit lah. Jadi kalau 15 menit artinya 5 kali 3 gitu. Seperti di video saya sebelumnya yang mengenai intermittent fasting ya. Dalam sehari 24 jam, anggaplah orang tidur 8 jam, berarti kita normal aktivitas 16 jam. Dari 16 jam kita mau ambil berapa persen waktu untuk latihan. Kalau 10% berarti 1,6 jam. Ya kan, tinggal dibagi aja. Pagi, siang, sore, malam, bagi aja. Atau dirapel sekaligus juga boleh. Misalnya, saya nggak sempat pagi, malam aja deh saya rapel sejam latihan langsung. No problem. Yang penting dari 16 jam waktunya itu, berapa persen kita pakai. Gitu. Kalau kita tidak pernah pakai waktu itu untuk melakukan perbaikan, kalau tiba-tiba kita berharap badan kita sehat juga ya nggak bisa juga. Makanya pilihannya adalah kalau kita nggak mau intermittent hypoxia, nggak mau olah nafas, nggak mau olahraga, maka puasa, gitu. Kalau kita nggak mau puasa karena nggak bisa nahan makan, ya paralelkan dengan olah nafas atau olahraga. 5 terbaik untuk kesehatan secara umum, model yang mana? Kalau untuk masyarakat umum yang belum pernah belajar, belum pernah bersentuhan dengan olah nafas, hidung-hidung aja. Tarik dari hidung 5 detik, buang dari hidung 5 detik. Untuk orang umum, jadi kalau kita pengen kasih kado atau hadiah, oh mas kan saya tahu belajar pernapasan misalnya gitu. Ajarin dong saya, kan gitu. Kadang-kadang kita sering begitu ke teman-teman kan, atau ketemu siapa begitu. Ya kita ajarin, kasih 5, ya udah saya ajarin kamu ya. 5, tarik 5, buang 5 tanpa jeda, tanpa tahan napas, gitu. Nah, dengan cara seperti ini, orang nanti akan belajar untuk mendapatkan manfaat-manfaat tadi. Ini saya harus gimana tarik napas, buang napasnya? Hidung-hidung aja, gampang. Nggak usah pakai power. Tuh. Tapi kalau kita sudah tahu, misalnya udah tahu tuh kayak tadi, kita udah ngerti ada humming misalnya, ya boleh pakai. Kita ngerti ada desist, boleh pakai. Kita ngerti ada force, boleh pakai, begitu. Bagaimana dengan orang yang punya gangguan kelapangan hidung, misalnya polip, peradangan mukosa hidung, tumor, jangan pakai hidung. Pakai mulut aja. Nggak ada masalah, kan ini frekuensi kan? Karena frekuensi. Makanya kemarin saya sebutkan, pilihan orang bernapas itu kan hidung-hidung, hidung mulut, ya kan? Kemudian mulut-mulut, mulut hidung. Ya, jangan salah loh, mulut hidung tuh ada loh. Jadi tarik napas dari mulut, buang napas dari hidung, itu ada.
Di konsep pranayama namanya sitkar. MP itu kebalikan dari sitkar. Jadi sitkar kalau nggak salah namanya itu. Jadi tariknya seperti itu. Bunyi ces. Buangnya dari hidung. Tariknya dari mulut, buangnya dari hidung. Balik ya. Tapi memang itu ada. Teknik-teknik itu ada. Jadi hidung-hidung ya. Hidung-hidung. Hidung mulut. Mulut-mulut. Mulut hidung. Itu ada semua. Jadi ada problem, silakan sesuaikan aja. Kalau dia polip, tarik napasnya kemudian merasa nggak nyaman, maka pakai yang tidak pakai force, jadi santai. 55 itu akibat atau sebab saraf simpatik. Saraf simpatik lagi detak jantung, lagi stres sama teman, langsung jadi lambat. Iya itu tadi, baru refleks tadi. Baru refleks istilahnya. Jadi ketika kita pakai 55, ya kan, kemudian walaupun dia ritmenya saraf simpatik, tapi karena dia slow breathing, slow ya, jadi kita tarik napasnya kan pelan. Orang lagi stres, kaget, suruh tarik napas pelan, buang napas pelan, ya kan? Lalu dia akan menurunkan tingkat stresnya. Tuh. Walaupun normalnya ritme simpatik meningkatkan detak jantung, tapi pada penggunaan tertentu dia bisa juga dipakai untuk menurunkan ketika terjadi kondisi barorefleks yang lebih rileks di jantungnya. Gitu. Kalau lagi stres jantung berdebar, ya stresnya bisa macam-macam ya. Kurang duit juga stres. OPH pakai napas 55 hasil lebih dahsyat dong mas. Oh ya beda, kan OPH kan target awalnya di parasimpatik, ya kan? OPH itu kan main di frekuensi parasimpatik. Jadi ritmenya 11, 22 atau 33. Ritme 55 ini kan masuknya kategori parasimpatik. Apa kalau kita sering melakukan akan jadikan malah jadi stres? Oh enggak. Kan kondisi harus dipahami adalah intermittent. Ingat ya, intermittent. Apa sih intermittent? Intermittent adalah kondisi temporary. Gampangnya begitu tuh. Bukan prolong ya. Puasa kan intermittent. Makanya disebut dengan intermittent fasting. Itu puasa kan. Olahraga, intermittent stress. Intermittent itu semua kondisi yang memang kita harus hadapi. Atau kita harus lakukan supaya tubuh kita melakukan adjustment. Nggak boleh kalau kita nggak olahraga. Diem aja kan nggak boleh. Jadi olahraga itu adalah menyengaja untuk mengaktifkan atau mendominankan saraf simpatik, disengaja supaya stres. Ya kan? Orang olahraga kan disengaja supaya stres. Disuruh lari, push up, sit up, ya dia bikin stres. Kan stres jenisnya banyak, physical, emotional, chemical, struktural, macam-macam kan. Supaya apa? Supaya nanti keseimbangan saraf simpatiknya ikut bergerak. Gitu. Jadi walaupun disengaja supaya dia stres, tapi karena sifatnya intermittent, maka tubuhnya berusaha adjustment, menyesuaikan. Tuh, maka orang nggak boleh nggak olahraga. Nggak boleh, oh kalau gitu saya pakai parasimpatik aja deh, kan supaya rest, istirahat aja terus. Mager, tiduran aja. Nggak boleh. Juga nggak boleh over simpatik ya. Olahraganya sehari 8 jam misalnya. Ya nggak boleh juga. Balancing aja. Namanya intermittent kan seperlunya aja kan, sesuaikan aja. Makanya kalau orang olahraga, orang kan ada pengukuran di beberapa bagian gitu, ya kan? Misalnya pada detak jantung, orang olahraga detak jantungnya kan diukur, ya kan? Pakai rumus 220 kurangi usia dikalikan 70 sampai 80%. Kan rumusnya begitu. Kalau dia sudah melebihi 80%, artinya dia harus melambatkan aktivitasnya. Karena jantungnya terpicu lebih cepat. Gitu. Jadi tetap harus kita latih frekuensi simpatik, parasimpatik dalam sehari seperti itu. Napas normal, biasa aja, apa baguskan di ritme biar katanya napas yang bagus, halus, dan panjang. Oh ya tadi, silakan pilih pakai nostril, forceful, ya kan, chanting, atau pakai suara ya vocalize, mau hidung-hidung, hidung mulut, mulut-mulut, mulut hidung, fine. Selama konsepnya frekuensi, bicaranya hertz. Posisi tubuh yang paling bagus dan menguntungkan pada saat 55 gimana? Sambil kopstand boleh nggak? Boleh. Posturnya bisa apa aja. Selama itu tidak mengganggu. Karena jangan lupa, postur itu adalah pembentuk stres. Jadi kalau kita 55 dengan santai, duduk begini, dengan 55 sambil kopstand, kan nggak sama.
ya kan? Pasti lagi kopsen 55 itu ya kita harus mikir untuk menyeimbangkan, ada aliran darah yang cepat ke kepala, sakit, nyeri, dan sebagainya. Jadi sesuaikan posturnya. Saya pernah pakai 55 pakai hidung tapi hasilnya semakin berat napasnya. Ini saya nggak ngerti nih, mestinya kalau hidung-hidung ya biasa aja. Kita berat itu mungkin karena belum terbiasa. Berapa lama maksimal latihan 55 ini? Sebenarnya kalau durasi sih tidak ada patokannya. Kalau saya biasanya antara 5 sampai 15 menit sudah cukup biasanya. Napas normal biasa apa bagus usahakan diatur ritme biar apa adanya. Tadi udah. Sambil buka mata, boleh nggak? Boleh. Kalau 55 ya. Ya, sambil buka mata boleh. Oke. Untuk asma baiknya pakai yang mana, hidung-hidung atau hidung mulut? Hidung-hidung. Kenapa? Karena hidung-hidung pertama adalah menghangatkan aliran udara di lubang hidung atau lubang hidungnya. Kemudian menangkap bakteri-bakteri kecil. Yang kedua adalah meningkatkan produksi nitric oxide. Nitric oxide kalau kita bernapas hidung-hidung ya, di mulut kecil sekali, hampir bisa diabaikan. Kalau hidung-hidung itu cukup signifikan. Nitric oxide salah satu fungsinya adalah sebagai vasodilator atau pelebar jalur napas. Pelebar jalur napas. Jadi kalau untuk asma, otomatis kan harus dilebarkan jalur napasnya. Jadi pakainya hidung-hidung. Itu. Jangan mulut-mulut untuk asma, hidung-hidung. Kombinasi 55 dan OPH, nanti kita bahas pada saat alkalinitas sel. Canting itu wajib ya Mas, tergantung kebutuhan. Gitu. Tergantung kebutuhan. Perlu apa enggak kita pakai humming begitu. Mas, kalau frekuensinya belum nyampe itu gimana? Saya di atas 1 seringnya. Loh ya pasti di atas 1. Normalnya frekuensi simpatik pasti rasio LFHF-nya di atas 1 pasti. Tapi nanti pelan-pelan targetnya kita akan membaik. Pasti nanti akan makin kecil dan bisa di bawah 1. Artinya apa? Artinya saraf parasimpatik kita sudah responsif, reaktif, dan adaptif. Maksudnya itu. Kalau belum ya enggak apa-apa, di atas 1 itu pasti normal. Oke, begitu. Jadi ini ritme 55. Nanti saya share lagi PowerPoint-nya, ini juga kita rekam ya. Nanti kita latihannya pakai ritme ini, nanti latihannya. Nanti jam 4 nih kita latihannya. Jadi setelah ini saya makan dulu. Saya belum buka puasa. Oke, Mas Dadan, silakan kalau mau nanya. Monggo, silakan. Mas, kalau untuk latihan yang sore dengan yang besok itu materinya sama atau sama? Materi sama. Sekarang materi 1, besok materi 2? Enggak, materinya sama. Ini karena kebetulan tadi saya bikin pooling ya. Saya bikin pooling siapa yang bisa Sabtu, siapa yang bisa Minggu. Nanti sih kita bikin satu saat aja ya. Enaknya sih memang di sore enaknya ya. Di Sabtu sore enaknya. Karena Sabtu sore kan saya yakin rata-rata bisa lah. Minggu Mas enaknya. Enaknya Minggu malah. Enaknya Minggu. Siapa terserah aja. Minggu enak. Minggu, kalau Minggu besok kan jam 11. Minggu jam 11. Tapi kalau Sabtu jam 4 sore begitu. Ya udah nggak apa-apa dibikin 2 aja Mas. Tuh, jadi makanya saya bikin 2 itu supaya yang nggak bisa di hari Sabtunya dia bisa ikut ke hari Minggu. Bagaimana yang bisa dua-duanya? Ikut aja dua-duanya, nggak ada masalah begitu, ya kan? Ada ikut yang hari Sabtu, ikut lagi hari Minggunya. Barangkali lupa misalnya. Ini kan kita hanya latihan aja, nggak bahas teori nantinya. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, kalau jelas, kira-kira seperti ini, silakan diingat-ingat. Nanti saya akan share PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.